Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kepada seluruh siswa dan siswi SMP, MTS dan juga SMK Sunan Ampel yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi tentang toharoh yang sempat kemarin kita singgung, wudhu dan mandi. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang mandi. Mandi di sini yang disebutkan adalah mandi wajib ketika kita mau melakukan ibadah. Maka di situ ada mandi wajib. Apa saja penyebab yang bisa mewajibkan mandi ini? Ada beberapa sebab. Yang pertama, haid. Haid ini ketika sudah suci maka wajib mandi untuk melakukan ibadah. Yang kedua, nifas. Nifas juga wajib mandi, wajib mandi ketika mau melaksanakan ibadah. Setelah itu ada wiladah atau melahirkan. Ingat, melahirkan juga mewajibkan mandi. Selanjutnya kematian. Jadi orang mati itu juga wajib mandi, tapi bukan mandi sendiri, tapi dimandikan. Kalau yang mati mandi sendiri, nanti banyak yang takut. Selanjutnya ada nuzulul mani atau keluarnya mani. Itu juga mewajibkan mandi. Keluarnya mani tersebut disebabkan berhubungan badan atau tidak, ini semuanya mewajibkan mandi. Sedangkan mandi sendiri ada beberapa poin penting yang wajib dilakukan ketika kita mandi, yang disebut dengan fardunya mandi. Fardunya mandi ada 3. Yang pertama, an-niyatu 'inda wasli awwali juz'in minal badan. Berniat ketika pertama kali membasuh sebagian badan. Niat itu tempatnya di pertama kali membasuh sebagian badan. Ini niat. Yang kedua, fardunya mandi adalah izalatun najasah minal badani. Izalatun najasati minal badan. Menghilangkan najis dari badan. Kalau di badan kita ada najis, maka ketika mandi wajib ini juga harus dihilangkan. Makanya siswi sanawiyah juga SMK Sunan Ampel harus mengerti apa itu najis, apa itu najis, apa saja yang najis. Jangan sampai tidak mengerti. Keluar dari sekolah, lulus dari sekolah tidak mengerti sama sekali apa itu najis, apa saja yang termasuk najis. Ini harus mengerti, harus dipelajari. Selanjutnya yang ketiga dari furudul wusli atau fardunya wudu, yaitu
sampainya air pada semua kulit dan rambut. Sampainya air kepada seluruh kulit dan rambut. Entah itu rambutnya gimbal, maka wajib dibasuh sampai ke dalam. Rambutnya tebal, rambutnya panjang, semuanya wajib. Kulit juga seperti itu. Kulit sampai yang di bawah kuku, maka wajib dibasuh. Wajib sampai ke bawah kuku. Entah itu kuku kaki atau kuku tangan, maka wajib semuanya dibasuh. Itu fardunya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adikku sekalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat. Ada beberapa yang diharamkan bagi orang yang junub, haid, nifas, yang istilah dalam fikih itu mempunyai hadas besar. Ada perkara yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar. Yang pertama yaitu sholat. Diharamkan sholat. Tidak boleh main-main dengan sholat. Selanjutnya tawaf diharamkan. Masul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Quran dan membawanya, ini juga tidak boleh, haram bagi orang yang mempunyai hadas besar, entah itu junub, entah itu haid atau nifas. Tidak boleh membawa Al-Quran ataupun menyentuhnya. Wala yamassuhu illal mutahharun. Selanjutnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini juga tidak boleh. Orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang nifas tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau orang yang hadas kecil masih boleh. Tidak berwudu membaca Al-Quran boleh, asalkan tidak menyentuh. Tapi kalau mandi, ini haram membaca Al-Quran. Selanjutnya muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Ini berdiam diri di masjid tidak boleh. Orang haid berdiam diri di masjid. Kalau di sekolahan itu tidak masalah, tapi kalau di masjid ini sangat dilarang dan bahkan hukumnya haram. Jadi sekalian, untuk memperdalam ilmu thaharah ini kita memang harus mengaji, harus belajar yang sungguh-sungguh kepada guru yang bisa menjawab atau bisa menerangkan seputar ini. Kalau hanya melalui media, tidak bisa sepenuhnya terbahas. Jadi sekalian, semangat belajar, semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah untuk belajar di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.